Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar dan mempelajari agama kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar materi pelajaran fikih tentang berwudu. Nah, kita akan mengenal apa itu wudu. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, tentu adik-adik sudah sering melaksanakan sholat. Nah, biasanya adik-adik sebelum melaksanakan sholat itu ada satu kegiatan khusus. Apa? Apa yang adik-adik lakukan sebelum adik-adik sholat? Iya, adik-adik biasanya berwudu. Nah, kenapa kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat? Benar, karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan suci. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kita nggak berwudu, sholatnya nanti tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Jadi tidak diterima sholat seseorang sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak apa arti dari wudu itu? Iya, wudu itu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Nah, kemudian yang termasuk hadas kecil itu adalah kencing, kentut, tidur, memegang kemaluan, dan buang air besar. Kami ulangi, yang termasuk hadas kecil adalah kencing, kentut, tidur, memegang kemaluan, dan buang air besar. Nah, itulah tadi yang termasuk hadas-hadas kecil. Nah, adik-adik, wudu kita itu harus sempurna. Kenapa? Karena tadi wudu itu termasuk ibadah yang penting. Karena tanpa wudu, sholat seseorang tidak akan diterima. Nah, meskipun orang itu sholat dengan bacaannya bagus, bacaannya panjang, kemudian rapi, wangi, mandi terlebih dahulu, tetapi ketika dia tidak berwudu, maka sholatnya tetap tidak sah. Jadi salah satu penentu sahnya sholat itu adalah wudu. Nah, wudu itu harus sempurna. Karena ketika wudunya salah, ketika wudunya tidak sempurna, maka itu akan berdampak ke sah dan tidaknya sholat kita. Terus Ami, yang dimaksud wudu secara sempurna itu apa sih? Nah, wudu secara sempurna yaitu membasuh seluruh anggota wudu secara merata. Nah, apa aja yang termasuk anggota wudu? Anggota badan yang termasuk anggota wudu itu apa saja? Ada yang tahu? Nah, ini akan menjadi tugas adik-adik di rumah ya. Nanti adik-adik tugasnya adalah videokan adik-adik yang menunjukkan bagian tubuh yang mana saja yang merupakan anggota wudu. Misalkan anggota wudu itu salah satunya adalah muka. Nah, tunjukkan yang mana muka itu. Nah, seperti itu. Ya, mudah insya Allah. Nah, kemudian kita lanjut. Tahu nggak adik-adik? Orang yang wudunya sempurna itu akan dihapus kesalahan-kesalahannya dan ditinggikan derajatnya. Nah, itu kalau wudunya sempurna. Nah, gimana? Adik-adik mau nggak dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan ditinggikan derajatnya dengan berwudu?
Mau ya? Enak. Tiap hari bisa sampai minimal wudhu itu 5 kali sehari ya. Berarti selama 5 kali itu adik-adik dihapuskan kesalahan-kesalahan sama Allah. Kemudian ditinggikan derajatnya. Udah mah seger wudhu. Ini dihapuskan dosa dan kesalahan. Masya Allah. Tapi dengan catatan wudhunya harus sempurna dan dengan tenang ya wudhunya. Jangan terburu-buru. Nah, mungkin hanya itu materi fikih hari ini dari Ami. Insya Allah minggu depan kita akan masih akan membahas mengenai wudhu. Nah, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, nanti bisa kirim pertanyaannya lewat grup atau personal chat ke Ami ya. Baiklah, kalau begitu Ami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.